inside your head. Andrea Dovizioso sebut Marc Marquez momok MotoGP 2025, paket lengkap yang bikin lawan gugup. Bagaimana rasanya menghadapi lawan yang nyaris tak punya kelemahan? Inilah yang dirasakan para pembalap MotoGP 2025 ketika berhadapan dengan Marc Marquez. Setiap akhir pekan balapan, dari sprint hingga race utama, nama Marquez selalu muncul di papan atas. Tidak peduli apakah lintasan cepat, teknikal, atau penuh tikungan sempit, The Baby Alien selalu punya cara untuk menang. Namun kali ini bukan sekedar rival muda yang bicara. Andrea Dovizioso, mantan pembalap MotoGP sekaligus rival lama Marquez di masa lalu, memberikan komentar tajam tentang dominasi pembalap Ducati Lenovo itu. Baginya, Marquez adalah momok yang membuat semua pesaing gugup, dan kunci dari dominasinya adalah karena dia merupakan paket lengkap yang sulit ditandingi. Musim 2025 benar-benar menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Setelah masa-masa sulit bersama Honda, ia kini menemukan kehidupan baru di Ducati. Statistik berbicara, Marquez telah mengumpulkan 512 poin dan hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengunci gelar juara dunia ke-9. Itu artinya, bahkan tanpa menang di seri berikutnya, ia hampir pasti jadi kampiun. Bagi Dovizioso, pencapaian ini bukanlah kebetulan. Ia menilai Marquez tampil konsisten di sepanjang musim, sesuatu yang jarang bisa dipertahankan oleh pembalap lain, bahkan oleh juara dunia sekalipun. Menurut Dovizioso, rahasia kesuksesan Marquez terletak pada kesempurnaan dirinya sebagai seorang pembalap. Mental baja. Marquez tidak pernah terlihat goyah, bahkan saat start buruk atau ketika harus bertarung wheel to wheel dengan rival tangguh seperti Bagnaia, Martin, atau Bezzecchi. Mentalitas juara dunia ini membuatnya selalu mampu mengontrol situasi. Fisik tangguh. Setelah cedera panjang yang sempat menghambat karirnya, kini Marquez kembali bugar. Ketahanannya di lintasan dengan 25 lap, bahkan sprint race yang meledak-ledak, menjadi bukti bahwa kondisi fisiknya berada di level terbaik. Teknis dan adaptasi. Ducati dikenal sebagai motor yang canggih dan penuh teknologi, mulai dari aerodinamika hingga perangkat ride height devices. Namun tidak semua pembalap bisa langsung menaklukkannya. Marquez berbeda. Dia mampu beradaptasi sangat cepat. Dovi menilai ini membuktikan kecerdasan teknis Marquez dalam membaca karakter motor. Dia kuat dalam semua aspek. Itulah kesulitannya. Selain menjadi lebih kuat di beberapa area, dia kuat dalam segala hal, kata Dovizioso, dikutip dari Motosan. Namun, Dovizioso tidak menutup mata terhadap sisi gelap Marquez. Ia menilai pembalap asal Cervera itu terkadang terlalu agresif dan berani mengambil risiko yang tidak perlu. Dia tidak bisa menahan diri, seperti yang dia katakan, dan itu berbahaya. Dia mengalami banyak jatuh dan beruntung hanya memiliki sedikit cedera, ujar Dovi. Komentar ini bukan tanpa dasar. Sepanjang karirnya, Marquez memang terkenal sebagai pembalap yang sering crash, terutama saat sesi latihan atau kualifikasi. Filosofi balapnya adalah mendorong batas motor hingga titik maksimum, bahkan jika itu berarti terjatuh. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti keberanian luar biasa. Namun bagi Dovizioso, ini juga bisa menjadi kelemahan yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan peluang juara. MotoGP modern menuntut kombinasi 3 faktor: motor kompetitif, strategi tim, dan pembalap dengan insting tajam. Ducati saat ini sudah menjadi motor terbaik, tapi faktor penentu ada pada siapa yang mengendarainya. Pembalap lain seperti Pedro Acosta atau Bezzecchi memang cepat, tetapi mereka sering kesulitan menjaga konsistensi sepanjang musim. Sementara Francesco Bagnaia, meski punya pengalaman sebagai juara dunia, terlihat lebih rapuh di bawah tekanan. Marquez berbeda. Dia tidak hanya cepat di lintasan, tetapi juga mampu menciptakan aura dominasi. Lawan yang berada di depannya merasa tertekan karena tahu bahwa Marquez akan selalu mencari celah. Lawan yang berada di belakangnya pun sulit mengejar karena kecepatannya stabil dari lap pertama hingga terakhir. Inilah yang dimaksud Dovizioso dengan momok bagi para pesaing. Dengan kondisi saat ini, hampir mustahil ada yang bisa menggagalkan Marquez meraih gelar dunia 2025. Namun peringatan Dovizioso patut dicatat. Agresivitas berlebihan bisa jadi bumerang. Jika suatu saat Marquez terjatuh dan mengalami cedera serius, maka dominasinya bisa terhenti tiba-tiba. Tetapi selama ia masih bisa menjaga keseimbangan antara agresivitas dan konsistensi, Marquez tampaknya akan terus jadi penguasa MotoGP, bahkan mungkin menyalip rekor Vettelino Rossi di masa depan. Dovizioso sudah berkali-kali bertarung langsung dengan Marquez di era 2017 hingga 2019, maka komentarnya kali ini bukan sekedar analisis dari luar, melainkan suara dari seorang yang benar-benar tahu bagaimana sulitnya melawan Marquez. Pertanyaan kini bukan lagi apakah Marquez bisa juara dunia, karena
karena jawabannya hampir pasti iya, pertanyaan yang lebih relevan adalah siapa yang bisa menghentikan dominasi baby alien di era Ducati ini? Let them get inside your head. Marco Rigamonti beberkan rahasia kehebatan Marc Marquez. Semakin ditekan, justru semakin menggila di MotoGP 2025. Ada sebuah fenomena unik yang jarang dimiliki seorang pembalap MotoGP. Semakin ditekan, semakin diprovokasi, justru semakin menggila di lintasan. Fenomena inilah yang kini melekat kuat pada sosok Marc Marquez. Sang baby alien bukan hanya membuktikan diri sebagai talenta besar, tetapi juga sebagai ikon daya tahan mental yang membuat lawan-lawannya kehabisan cara. Hal itu ditegaskan oleh Marco Rigamonti, kru chief Marquez di Ducati, yang membeberkan rahasia kehebatan rider asal Spanyol itu. Menurutnya, Marquez adalah pembalap yang justru akan tampil lebih garang ketika berada di bawah tekanan. Hingga seri terakhir, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 512 poin. Ia unggul 182 poin dari adiknya sekaligus rival terdekat Alex Marquez, 330 poin. Artinya, Marquez hanya butuh tambahan 3 poin lebih banyak dari Alex untuk mengunci gelar juara. Skenario itu bisa terjadi secepatnya di MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Motegi pada 26–28 Oktober 2025. Jika berhasil, Marquez bakal merayakan gelar dunia ke-9 di markas Honda, tim yang dulu membesarkan namanya, namun kini justru bersama Ducati. Catatan statistik yang mengerikan. Musim ini, Marquez benar-benar menunjukkan konsistensi di luar nalar. 11 kemenangan race utama dari 15 seri yang sudah berlangsung. 10 kemenangan sprint race menjadikannya pemegang rekor terbanyak dalam satu musim. Angka-angka ini jelas menunjukkan dominasi Marquez bukan semata karena motor Ducati yang kompetitif, melainkan perpaduan sempurna antara gaya balap, pengalaman, dan mentalitas juara. Rigamonti menjelaskan bahwa faktor mental menjadi pembeda utama. Banyak orang tidak menyadari bahwa semakin mereka mengganggu dan memprovokasi Marc, semakin berbahaya bagi mereka sendiri. Karena justru di saat itu, Marc bangkit, mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya, dan membuktikan kualitas yang tak dimiliki pembalap lain, ungkap Rigamonti kepada Motosan. Ucapan ini terasa nyata jika melihat bagaimana Marquez selalu membalas kritik atau tekanan dengan performa luar biasa di lintasan. Contoh paling segar adalah ketika ia crash di sprint San Marino, lalu bangkit keesokan harinya dengan kemenangan gemilang di race utama. 4. Analisis performa Marquez musim 2025. Secara teknis, gaya balap Marquez sangat cocok dengan Ducati Desmosedici GP25. Motor ini terkenal punya akselerasi luar biasa di trek lurus, namun sulit ditaklukkan di tikungan cepat. Alih-alih kesulitan, Marquez justru mampu menjinakkannya dengan teknik late braking dan kemampuan menahan motor tetap stabil saat menikung tajam. Kombinasi agresivitas khas Marquez dengan keunggulan mesin Ducati membuatnya nyaris tak tertandingi. Bahkan, di sirkuit yang sebelumnya dikenal anti-Ducati seperti Sachsenring dan Phillip Island, Marquez tetap bisa naik podium. Konsistensi inilah yang membedakannya dengan pembalap lain. Rigamonti menilai, Motegi bisa menjadi panggung bersejarah. Dengan segala arti Honda bagi Marc, tentu ada rasa emosional jika ia bisa dinobatkan sebagai juara di sana. Namun, di sisi lain, Marc juga ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi juara bersama Ducati, bukan hanya Honda. Pada akhirnya, dimanapun gelar itu diraih, kami akan merayakannya. Tutup Rigamonti. Musim 2025 seolah menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Marc Marquez adalah simbol mentalitas juara sejati. Tekanan, provokasi, bahkan kegagalan justru menjadi bensin yang membuatnya semakin kuat. Kini, dengan selisih poin yang begitu jauh, hanya masalah waktu sebelum Marquez memastikan gelar dunia ke-9 dalam karirnya. Dan, bila itu terjadi di Motegi, cerita ini akan menjadi salah satu bab paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Sang legenda yang menutup luka lama di markas lamanya, namun dengan bendera Ducati berkibar tinggi. Let them get inside your head. Liberty Media paksa Marc Marquez rayakan 7 gelar dunia, bukan 9, di MotoGP Jepang.
Adik kabar mengejutkan jelang seri MotoGP Jepang 2025 di Motegi. Marc Marquez, sang bintang Ducati yang tengah berada di ambang merebut gelar dunia ke-9-nya, dikabarkan tak bisa merayakan pencapaiannya sesuai tradisi. Alasannya? Liberty Media, perusahaan asal Amerika Serikat yang kini menguasai mayoritas saham Dorna Sports, disebut-sebut ingin mengubah cara sejarah MotoGP ditulis. Potensi rekor Marquez di Motegi. Balapan di sirkuit Twin Ring Motegi pada 26-28 September mendatang sebenarnya bisa menjadi momen emas bagi Marc Marquez. Dengan hanya membutuhkan tambahan 3 poin lebih banyak dari adiknya Alex Marquez, sang juara dunia 8 kali itu berpeluang mengunci gelar ke-9 Grand Prix sepanjang kariernya. Jika berhasil, maka Marquez akan menyamai catatan Valentino Rossi dengan 9 gelar dunia Grand Prix, hanya terpaut dari Giacomo Agostini. Namun, masalah muncul ketika Liberty Media dikabarkan meminta agar selebrasi Marquez tidak menampilkan angka 9. Alih-alih, mereka mendorong agar Marquez hanya dirayakan sebagai juara dunia 7 kali dengan menghitung khusus gelar di kelas MotoGP, bukan seluruh kelas Grand Prix. Strategi baru Liberty, Moto2 dan Moto3 jadi sekunder. Menurut laporan motorsport.com, Liberty Media punya rencana besar untuk menata ulang citra MotoGP. Mereka ingin menjadikan kelas Premier atau MotoGP sebagai satu-satunya yang dihitung dalam statistik gelar dunia MotoGP. Sementara itu, Moto2 dan Moto3 bakal diperlakukan hanya sebagai ajang pembibitan, mirip dengan konsep Formula 2 dan Formula 3 di F1. Langkah ini membuat sejarah yang sudah puluhan tahun berlaku seakan dirombak begitu saja. Sebab, sejak kejuaraan balap motor dunia berdiri pada 1949, semua kelas, baik 125cc, 250cc, Moto2 maupun Moto3, dihitung sebagai gelar Grand Prix resmi. Itulah mengapa nama-nama legendaris seperti Agostini dan Rossi selama ini dihormati dengan total gelar di semua kelas. Jika konsep baru Liberty diterapkan, maka Giacomo Agostini yang dikenal sebagai 15 kali juara dunia Grand Prix akan dicatat hanya sebagai 8 kali juara MotoGP. Valentino Rossi yang selama ini diagungkan sebagai 9 kali juara dunia akan diturunkan menjadi 7 kali juara dunia MotoGP. Begitu pula dengan Marc Marquez yang seharusnya bisa merayakan gelar dunia ke-9, kini dipaksa hanya dianggap 7 kali juara MotoGP. Marc Marquez pilih angka 1, hindari kontroversi. Situasi ini jelas menimbulkan perdebatan. Fans dan pengamat MotoGP melihat adanya upaya penyederhanaan sejarah demi kepentingan branding. Namun Marc Marquez memilih sikap yang cerdik. Alih-alih memaksa menggunakan angka 9 sesuai tradisi, atau menuruti Liberty dengan angka 7, Marquez memutuskan untuk merayakan dengan angka 1. Menurut laporan media Spanyol El Periódico, Marquez menilai angka 1 adalah simbol netral sekaligus penuh makna. Aku adalah yang nomor 1 di dunia saat ini. Dengan langkah itu, ia menghindari kontroversi lebih jauh sambil tetap menjaga wibawa di depan fans maupun otoritas MotoGP. Kritik Marquez pada kebijakan Liberty. Sebenarnya ini bukan kali pertama Marquez menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Liberty dan Dorna. Ia sempat mengkritik aturan baru yang mewajibkan para pembalap berbaris di garis start untuk menyanyikan lagu kebangsaan sebelum balapan dimulai. Jika ada pembalap yang terlambat, mereka akan didenda 2.000 euro. Bagi Marquez, perubahan semacam itu terkesan mengada-ada dan mengganggu ritme pembalap. Analisis, masa depan MotoGP di tangan Liberty. Keputusan Liberty Media jelas punya dampak besar. Dari sisi bisnis, mereka ingin menciptakan naratif simplification agar mudah dijual ke pasar global. MotoGP akan lebih ringkas dipahami, siapa juara dunia MotoGP, berapa gelarnya, tanpa harus menghitung dari kelas junior. Strategi ini persis seperti Formula One, di mana Lewis Hamilton atau Max Verstappen tidak perlu dibandingkan dengan catatan gelar di F2 atau F3. Namun, di sisi lain, tradisi panjang MotoGP terancam kabur. Sejarah gemilang para legenda yang mengumpulkan gelar dari berbagai kelas bisa direduksi hanya pada kelas utama. Padahal, Moto2 dan Moto3 selama ini bukan segelar ajang junior, melainkan bagian sah dari Grand Prix. Dengan situasi ini, Marquez bisa saja jadi korban pertama dari era baru Liberty Media. Alih-alih dikenal luas sebagai 9 kali juara dunia, ia hanya akan dicatat sebagai 7 kali juara MotoGP.
Untungnya, keputusan bijak menggunakan angka 1 dalam selebrasi membuatnya tetap tampil elegan dan fokus pada yang terpenting, yaitu gelar dunia 2025. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso tak menyangka Marc Marquez langsung hancurkan semua rekor bersama Ducati. Siapa sangka, Marc Marquez yang baru saja bergabung dengan Ducati musim ini langsung membuat kehebohan besar di MotoGP. Rekor demi rekor yang selama ini terasa mustahil dipatahkan, kini berguguran satu persatu di tangan sang 8 kali juara dunia. Fenomena inilah yang membuat mantan rivalnya, Andrea Dovizioso, benar-benar terkejut sekaligus kagum. Sejak awal musim 2025, Marquez tampil dengan konsistensi luar biasa. Meski baru pertama kali menunggangi Desmos edisi GP25, ia langsung nyetel dengan motor yang dikenal memiliki tenaga buas dan karakteristik sulit dijinakan. Namun bagi Marquez, adaptasi yang biasanya memakan waktu lama bagi pembalap top seolah tidak berlaku. Ia justru menjadikan Ducati sebagai senjata sempurna untuk kembali menancapkan dominasinya di MotoGP. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Marquez sudah menorehkan sederet rekor gemilang. Rekor membirik kemenangan sprint terbanyak, podium terbanyak bersama Ducati dalam satu musim, hingga kemenangan beruntun di beberapa trek berbeda. Semuanya kini tercatat atas nama Marquez. Ia bahkan sudah melampaui pencapaian legenda Ducati sebelumnya yang butuh bertahun-tahun untuk membangun reputasi. Andrea Dovizioso yang kini berperan sebagai test rider Yamaha tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baginya, peta persaingan MotoGP saat ini sangat ketat. Ducati memang punya motor terbaik, tetapi perlawanan Aprilia, KTM yang terus berbenah jelas bukan perkara mudah. Namun Dovizioso melihat Marquez tampil seolah tanpa beban. Hal yang terlihat mustahil bagi pembalap lain justru tampak mudah di hadapan Marquez. Begitu kira-kira pandangannya. Dovi punya alasan kuat mengapa dirinya begitu terheran-heran. Ia pernah menjadi rival langsung Marquez pada periode emas 2017 hingga 2019. Saat itu, meski Ducati sangat kompetitif, ia berkali-kali gagal menumbangkan Marquez dalam perebutan gelar dunia. Menurut Dovi, mentalitas dan keberanian Marquez dalam duel roda ke roda adalah kunci utama. Kini, dengan kombinasi motor Ducati yang superior, potensi Marquez semakin menakutkan. Lebih jauh, Dovizioso bahkan meyakini bahwa rekor besar lain bakal segera dipatahkan Marquez. Ia menyebut gelar juara dunia milik Valentino Rossi bukan tidak mungkin akan dilewati. Rossi saat ini masih berada di atas dengan 9 gelar, sedangkan Marquez sudah mengoleksi 8 gelar. Melihat tren performa Ducati dan gaya balap Marquez sekarang, Dovi percaya target itu bisa tercapai lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, ada satu rekor yang secara emosional sangat spesial, kemenangan terbanyak dalam satu musim. Rekor itu masih dipegang Marquez sendiri ketika ia memenangi 13 balapan pada 2014 bersama Honda. Kini, Dovi berkeyakinan catatan itu berpeluang dipecahkan Marquez dengan motor Ducati yang jelas lebih konsisten dan dominan di hampir semua trek. Analisis ini juga diperkuat dengan fakta bahwa Marquez memiliki gaya adaptasi unik. Jika pembalap lain biasanya membutuhkan 2 hingga 3 musim untuk benar-benar memahami DNA sebuah motor, Marquez melakukannya hanya dalam hitungan tes dan beberapa seri awal. Caranya memaksa motor bekerja sesuai keinginannya, bukan sebaliknya, menjadi salah satu senjata terbesar. Itulah yang membuat banyak pengamat menilai Marquez bisa menjadi kombinasi paling sempurna antara bakat alami, mental juara, dan paket teknis Ducati. Kini, fans MotoGP tinggal menunggu sejauh apa Marquez akan melangkah bersama Ducati. Apakah ia hanya akan memecahkan rekor kecil seperti sprint dan podium, atau benar-benar menghapus semua catatan sejarah yang ada sebelumnya? Satu hal yang pasti, bahkan mantan rival terberatnya, Andrea Dovizioso, yang dulu berkali-kali berhadapan langsung di lintasan, tak bisa menutupi rasa takjubnya. Musim debut Marquez bersama Ducati ternyata bukan sekedar kisah adaptasi, melainkan cerita tentang seorang pembalap yang lahir untuk mencetak sejarah baru. Dan jika prediksi Dovizioso benar, maka MotoGP dalam beberapa tahun ke depan akan kembali berada di bayang-bayang nama besar Marc Marquez, kali ini dengan warna merah Ducati yang ikonik. Let them get inside your head.
Marco Bezzecchi jujur, kecepatan Marc Marquez di Misano terasa mengerikan. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano menjadi salah satu duel paling menegangkan musim ini. Pertarungan sengit antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi benar-benar membuat para penonton terhanyut, seolah menyaksikan sebuah drama olahraga yang tak hanya mempertontonkan kecepatan, tetapi juga mental baja. Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing, tampil percaya diri sejak awal race. Start dengan mulus, ia langsung memimpin jalannya lomba. Ribuan tifosi yang memadati Misano bersorak gembira melihat pembalap tuan rumah itu berada di posisi terdepan. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Dari belakang, Marc Marquez, yang hanya start dari posisi keempat, langsung menyalip dengan agresif hingga berada tepat di belakang Bezzecchi. Sejak saat itu, tensi balapan meningkat tajam. Marquez menempel ketat Bezzecchi, memberi tekanan konstan di setiap tikungan. Bezzecchi sempat mencoba menjauh dengan memaksimalkan top speed motor Aprilia, tetapi Marquez tidak bergeming. Tekanan demi tekanan terus ia lancarkan, hingga akhirnya separuh balapan menjadi titik balik. Dalam sebuah manuver krusial, Bezzecchi sedikit melebar di salah satu tikungan cepat. Kesalahan kecil yang bagi pembalap sekelas Marquez adalah peluang emas. Tanpa ragu, Marquez menyalip dengan presisi luar biasa dan langsung mengambil alih pimpinan lomba. Meski kehilangan posisi, Bezzecchi tidak menyerah begitu saja. Justru setelah dilewati, ia kembali meningkatkan tempo, mencoba menyerang balik. Lap demi lap, ia menempel ketat Marquez, berharap ada celah. Namun, yang ditemuinya hanyalah tembok baja. Marquez tampil tanpa celah, braking point sempurna, racing lane presisi, dan kecepatan konsisten di setiap sektor lintasan. Bezzecchi akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Meski kecewa, ia tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap performa Marquez di Misano. Dalam wawancara setelah balapan, pembalap asal Italia itu berbicara jujur soal pengalaman menghadapi langsung rivalnya tersebut. Kecepatan Marc sungguh mengerikan. Saya sudah beberapa kali melawan dia di seri sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Dia seperti punya tenaga ekstra. Dari awal sampai akhir, tekanannya tidak pernah berkurang. Saya berusaha menyerang balik, tapi tidak ada celah. Itulah bedanya seorang juara dengan yang lain, ujar Bezzecchi dengan nada kagum. Bezzecchi mengakui, walau sempat menekan Marquez di laps-laps terakhir, dirinya tetap tidak mampu menggoyahkan fokus sang juara dunia 8 kali itu. Baginya, duel di Misano menjadi pelajaran berharga sekaligus pengalaman tak terlupakan. Di sisi lain, Marc Marquez juga tidak pelit pujian. Meski berhasil keluar sebagai pemenang, ia dengan rendah hati mengakui ketangguhan Bezzecchi yang membuat balapan kali ini terasa lebih intens. Marco adalah lawan yang sangat tangguh. Selamat kepadanya karena meskipun saya menekan sejak awal, ia mampu membalas dengan kecepatan luar biasa. Di lap-lap terakhir, dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Itu membuat balapan ini sangat spesial, ungkap Marquez. Duel di Misano membuktikan bahwa MotoGP 2025 bukan hanya tentang motor tercepat, tetapi juga tentang kekuatan mental dan strategi. Marquez menunjukkan dirinya masih menjadi pembalap yang sulit ditandingi, sementara Bezzecchi memperlihatkan potensi besar sebagai rival yang terus berkembang. Bagi para tifosi Italia, hasil ini mungkin mengecewakan karena Bezzecchi gagal meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun bagi dunia MotoGP, apa yang terjadi di Misano adalah tontonan kelas dunia. Sebuah duel yang memperlihatkan semangat sportivitas tinggi, ketangguhan, dan rasa saling menghargai antar pembalap. Kisah di Misano akan dikenang sebagai momen ketika seorang Bezzecchi dengan jujur mengakui superioritas Marquez, sekaligus bukti bahwa meski ada rivalitas sengit, rasa kagum dan hormat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia balap. Let them get inside your head.